but my word stands alone. When the world gets tough, feel broken heart, but my love won't fail, stands alone. Sing your nanti pendoaan percaya janji. never failing strong, deep, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your power, Lord. Oh, Kok mereka semua deh? Kamu kok mereka semua? Berapa yang ini? Jesus, your grace alone to break every chain. Our lives in your hand. Kali yang di sini apa? Emang nggak record terus kok? Apanya? Ada deh, kamu yang ngambil di luar tadi ya? Ada nggak apa-apa. Aku biasanya keluarin. Kalian nyanyi ya, biar jangan habis sendiri. Nggak enak. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan
di PD Rabu kita hari ini. Sebelum kita mulai PD Rabu, aku mau minta teman-teman boleh nyalain semua videonya, kameranya, biar kita boleh saling lihat. Buat teman-teman yang belum nyalain kamera, boleh nyalainnya. Biar kita bisa mulai PD Rabu kita hari ini. Oke. Teman-teman, kita mau mulai PD Rabu kita. Aku mau ajak teman-teman dulu buat ikut saat teduh. Mengucap syukur kalau hari ini kita boleh ikut PD Rabu, walaupun secara virtual. Mari kita saat teduh, aku mau ajak teman-teman buat ikut nyanyi lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita mau ulang lagi dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita mau ulang sekali lagi dari awal. Kita ingin lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengasihi Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu
baik, selamat sore Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan Bapa sampai sore hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ikut PD Rabu hari ini, kiranya Tuhan memberkati PD kami Bapa dari awal sampai akhirnya nanti, kiranya hati dan pikiran kami Tuhan boleh ada di tempat ini, di tempat kami masing-masing dan boleh mengikutinya dengan baik. Ini doa kami Bapa yang baik, di mana kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Shalom teman-teman. Shalom. Oke. Shalom. Ada sukacita hari ini? Atau karena virtual agak-agak gimana gitu mengikuti PD Rabu? Aku harap semua ini ya tetap semangat walaupun kita nggak kayak biasanya. Tetapi kita tetap boleh sukacita. Nah, aku mau ajak teman-teman buat nyanyi satu lagu. Lagunya itu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Nah, tahu kan lagunya? Tahu ya? Selamat datang yang baru bergabung di PD Rabu kita hari ini. Buat teman-teman yang belum nyalain kameranya boleh nyalain ya teman-teman. Biar kita kayak ya walaupun nggak ketemu langsung berasa ada banyak orang gitu. Soalnya di aku kelihatan gelap semua. Nggak gelap sih, ada beberapa orang yang gelap. Kalau yang bisa nyalain kameranya aku minta tolong buat teman-teman semua boleh nyalain kameranya. Oke. Buat Kak Fitri mungkin, Kak Yeni, Daniela, Ekinia, absen ya kita kayak di sekolah. Oke. Thank you buat teman-teman yang udah nyalain kameranya. Seperti biasa, di PD Rabu kita pasti ada sharing-sharing sedikit bagi berkat. Buat teman-teman yang punya berkat yang mau dibagiin untuk kita semua, boleh dipersilahkan gitu.
buat sharing satu dengan yang lain. Karena jarang-jarang juga nih kita ketemu. Nah, mungkin dari cerita teman-teman seminggu yang lalu atau ya satu hal yang paling diingat gitu untuk boleh menguatkan kita satu sama lain, boleh sharing. Adakah teman-teman? Liza mungkin yang sudah lama tidak terlihat. Enggak, Kak. Untuk kali ini enggak dulu. Nggak ada, Ja. Enggak, Kak Le. Oke, buat Daniela yang rambut baru, bolehlah kita sharing sebentar. Ada? Ya, boleh Kak. Apa yang ingin dibagiin? Shalom. Shalom. Gimana kabarnya semuanya? Puji Tuhan, sukacita. Oh iya, puji Tuhan kalau gitu. Nggak ada hal spesial sih, karena setiap hari semua berkat Tuhan kan pasti tercurah ya. Jadi ya semuanya. Jadi setiap hari pasti bersukacita dan ada berkat gitu. Nggak usah hal-hal yang besar, cuman aku bersyukur karena hari ini masih sehat, masih bernafas, dan masih bisa menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa dengan baik. Seperti itu. Semoga teman-teman juga merasakan berkat dari Tuhan yang melimpah. Amin. Hari-hari seperti biasa, hal-hal kecil pun itu juga bisa menjadi sumber sukacita bagi kita masing-masing, seperti itu. Shalom. Oke, terima kasih Daniela. Ada lagi teman-teman yang mau dibagiin? Satu lagi deh. Siapa kira-kira yang baru-baru mungkin? Sarah mungkin, Sarah sampai Padang. Ada yang mau dibagiin, Sarah? Atau Ekinia nih, Ekinia Ginting. Ada teman-teman? Nggak ada? Atau Dea Puspita? Aku baru ketemu orangnya hari ini secara virtual. Belum ada kayaknya aku, Kak. Oh, belum ada. Oke. Satu lagi deh, Yosita Tri. Gimana? Enggak dulu, Kak. Oh, belum. Oke. Kalau gitu aku deh sedikit sharing ya, teman-teman. Shalom. Pertama dulu aku mengucap syukur ya hari ini boleh gabung PD Rabu lagi setelah sekian lama enggak. Kalau biasanya tiap PD Rabu karena ngurusin PD Rabu emang di PMK, jadi kayak udah kayak oh hari Rabu aku ada ini nih gitu. Tapi udah berapa bulan ini, hampir 6 bulan ya nggak ada lagi gitu. Tapi hari ini aku mengucap syukur boleh gabung lagi gitu, walaupun nggak kayak keputusan sebelumnya. Nah, yang mau aku bagiin teman-teman, aku kalau mungkin kalian udah pada kenal ya, aku udah mahasiswa tingkat akhir angkatan 2016 gitu, udah pasti sekarang skripsi gitu, skripsi. Nah, dan aku belum beres skripsinya. Nah, bisa dibilang skripsi itu nggak secepat teman-teman gitu, secepat teman-teman aku yang udah lulus sekarang. Nah, kalau dulu tuh persoalannya sering kayak
dosen aku agak lama untuk ngebalas kayak gitu, dan dosennya lama, terus datang pandemi, kayak udah pas banget untuk nggak dipegang gitu. Aku pas ini agak lama, terus dari aku juga udah kayak ya mungkin corona ini lagi buat kita sejenak untuk berhenti gitu mungkin, tapi itu nggak bener ya teman-teman kayak gitu. Dan aku kejar lagi sekarang. Dan ketika aku udah mau maksudnya udah aku kerjain, dan ya bisa dibilang kayak masih lama juga dari dosen aku gitu, kedua-duanya dosen aku. Aku udah dianggurin kemarin hampir 3 minggu, sama sekali aku tiap hari, bukan hampir tiap hari, 2 hari sekali aku chat dosen aku, gantian gitu, karena kalau tiap hari aku takut juga, mungkin dosennya nge-blacklist aku ntar lagi gitu. Terus tapi gimana ya, waktu kan nggak banyak lagi gitu. Aku ngerasa waktuku nggak banyak lagi untuk ngejar semester ini. Dan yang aku lakukan itu adalah banyaknya minta sama Tuhan gitu. Gimana ya, aku tiap malam itu kayak, Tuhan aku gimana ini gitu. Waktu aku udah nggak banyak lagi, dosen aku pun lama ngebalas aku. Terus pokoknya serba ribet gitulah teman-teman. Kayak ngerasa, pernah satu kali kayak ngerasa, kayaknya aku udah kayak mau apa ya, udah kayak mau bukan nyerah sih, tapi udah kayak ngerasa udah capek gitu loh. Udah kerjain nih, udah aku pepet nih, tapi kenapa nggak dari ininya nggak ngedukung aku untuk secepatnya gitu. Dan pernah satu kali aku udah di titik kayak udahlah, terserah Tuhan aja lah, mau kayak gimana juga ya udah gitu. Kayak ya kalau emang waktunya aku pasti lulus, cuma gitu doang gitu. Dan setelah itu besok paginya pun aku masih kayak ngechat lagi bapaknya gitu kan, dan dirit lagi gitu. Oke, dirit aja sekarang mahasiswa tingkat akhir tuh kayak puji Tuhan sekali. Dan setelah gitu aku punya 2 dosen gitu kan. Nah, kalau aku mempepet dosen 2 aku, karena dosen 2 aku yang lebih dalam skripsiku ini gitu. Dan tapi tiba-tiba kayak pokoknya Senin lalu gitu ya, Sabtu lalunya dosen satu aku kayak udah langsung ACC aja gitu kan, satu ACC. Dan lanjut untuk penelitianku gitu. Nah, terus oke lah, aman aku satu pikirku. Padahal setahu aku dosen satu ini agak susah untuk aku temuin, untuk aku untuk aku bicarakan, karena teman-teman aku yang lain juga bilang kayak gitu, bapak ini bakalan lama deh, harus secepatnya kalau nggak datang ke rumahnya, ke kampus dipepet gitu. Sedangkan sekarang ya tau lah, kemarin UPI tutup lagi seminggu karena kena corona, dan ya gitu-gitulah drama yang aku lalui beberapa hari yang lalu gitu. Dan setelahnya bapaknya ngasih yang langsung ACC, terus aku bilang, Tuhan ya ketika aku udah mulai ngerasa udah capek kayak gitu kan, tapi itu lagi penyemangat aku gitu. Dan Senin kemarin itu aku chat lagi bapaknya dan diritkan. Nah setelah kayak gitu, oh ya udah nggak apa-apa, mungkin besok lagi aku coba si bapak ini gitu. Karena dia udah bilang, saya sibuk Neng selama ini karena seminar bla 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 gitu. Tapi kan saya juga mau kayak gini Pak. Aku mau bilang kayak gitu, tapi kan nggak bisa juga gitu ya sebagai mahasiswa. Dan nggak tahu kenapa Senin itu kayak aku chat terus bapaknya cuma ngerit, dan jam 10-nya langsung kayak dia langsung ngerevisi kayak gitu kan. Oh akhirnya ada titik terang dari tugas akhirku ini gitu. Dan aku di situ belajar teman-teman gitu. Ketika aku udah usaha dan ketika aku udah kayak aku udah doa juga sama Tuhan, udah minta Tuhan tolong dong ACC sama dosen ini gitu, dan belum dapat jawabannya seketika ya pastinya. Tapi dari situ aku percaya gitu, kekuatan doa itu benar-benar menguatkan aku untuk tetap punya pengharapan sama Tuhan, karena pengharapan sama Tuhan itu aku percaya itu nggak ada sia-sia kan teman-teman gitu. Dan walaupun ya sesekali kita jatuh juga gitu ya, kedagingan kita ini masih kayak bilang apa sih kayak gitu, kok yang lain bisa kok yang lain cepat loh Le gitu, kok pas di giliran kau, karena aku tanya teman-temanku yang lain gitu, cepat kok Le 3 hari doang udah kok gini, tapi pas di aku 3 minggu pun belum gitu loh. Tapi ya mungkin itu proses untuk ya menguji kesabaranku, menguji untuk aku tetap setia nggak nih sama Tuhan, minta doanya kalau seandainya aku dibuat kayak gini gitu. Dan puji Tuhan ya nggak pernah terlambat ya.
Dan mungkin aku minta doa sama teman-teman buat ya doain aku biar bisa secepatnya beres di semester ini juga gitu. Itu sih yang mau aku bagiin teman-teman. Makasih udah dengerin curhatan berkat hari ini. Mungkin untuk kalian yang sedang mungkin mengalami sesuatu, menunggu sesuatu, udah sabar banget, tapi kayak Tuhan tuh kayak ini lama banget gitu. Enggak sih teman-teman, aku percaya kalau Tuhan itu punya waktunya yang tepat, ya walaupun tidak sesuai dengan waktunya kita, kayak gitu. Itu sih yang mau aku sharingkan untuk kalian. Nah, ada lagi kah? Ada lagi yang mau membagikan? Kalau nggak ada, kita mau dengerin firman hari ini dari alumni kita kayaknya. Kita mau angkat satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita mau satukan hati kita mau berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Mengucap syukur Tuhan untuk kami boleh menaikkan pujian kami di PD Rabu kami Tuhan hari ini. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh benar-benar mengerti Tuhan akan firman yang disampaikan kepada kami hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih buat Lea. Terima kasih buat bidang doa dan seluruhnya yang sudah memberikan kesempatan buat jadi sharing. Udah lama banget gak bergabung seperti kayak gini di PD Rabu. Biasanya ya PD Rabu kan di sekretariat ya. Dulu semasa masih kuliah di sana, di UPI, selalu PD Rabu. Banyaklah aktivitasnya dulu. Oh iya teman-teman, perkenalkan. Udah pada kenal atau belum ya? Belum kali ya. Perkenalkan, aku Reondo. Aku angkatan 2012. Jurusan pendidikan teknologi agroindustri, ada di FTK. Nih anak-anak FTK pasti tahu lah ya, pendidikan teknologi agroindustri. Oke, anak-anak lagi ya, teman-teman biasanya ngajarin anak-anak.
Jadi kebiasaan. Oke teman-teman, itu perkenalan aku. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan dari bidang doa memberikan judul renungan judul renungan ya, renungan hari ini, sharing firman Tuhan hari ini mengenai taat dan percaya. Taat dan percaya yang diambil dari Yohanes 2 ayat, kita buka Alkitab kita ya teman-teman. Yohanes 2 maaf ya aku nggak share PPT, jadi teman-teman dengerin aja ya. Yohanes 2 Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Benar ya bidang doa ya? Coba kita cek. Oh iya, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah, teman-teman, maaf ya kalau aku rada lupa anak-anak teman-teman gitu ya. Biasanya tiap hari anak-anak terus yang dibilang. Oke. Teman-teman ada yang mau membacakan nggak Yohanes 2 ayat 1 sampai 11? Ada yang mau membacakan? Ya ada. Ya udah aku bacain ya, teman-teman. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Dengan perikop perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, teman-teman, tema sharing hari ini tuh sangat cocok banget ya sama kehidupan aku terutama ya, dan kehidupan kita akhir-akhir ini di kala pandemi seperti ini. Yang tadi sudah di-sharingkan oleh Lea tentang sama halnya tentang seperti ini. Taat dan percaya. Sama juga tadi kata siapa tadi yang bawa, yang memberikan sharing? Yang bagi berkat tadi siapa lagi sebelum Lea?
Daniela ya. Daniela, ya. Daniela. Nah, itu sama juga sama seperti taat dan percaya. Percaya bahwa setiap berkat sekecil apapun, sukacita sekecil apapun, itu berkat bagi kita. Nah, itu hal-hal yang kita bisa dapatkan kalau kita selalu percaya sama Tuhan dan taat kepada Tuhan. Dan terutama pada perikop hari ini, ayat hari ini itu mengenai taat dan percaya. Di sini ceritanya di Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu berangkat ke Galilea bersama murid-muridnya dan ibu Yesus juga ada di situ. Nah, ke Galilea mereka ternyata diundang sama sepasang mempelai. Jadi ada yang mau nikah diundang ternyata. Tuhan Yesus, ibu Yesus, dan ke-12 muridnya ke Kana. Nah, di situ berarti di sini kita ketahui Tuhan Yesus itu sebenarnya sangat suka ya acara-acara pesta ya sebenarnya. Makanya dia bisa datang dan bersama murid-muridnya. Pada saat itu kejadiannya ternyata di perkawinan di Kana itu kehabisan anggur. Nah, kehabisan anggur berarti tandanya di sini kalau kehabisan anggur di sebuah pesta berarti kedua mempelai tersebut tidak akan lama lagi maksudnya tidak lama mereka bisa bersama, pasti bercerai gitu. Kalau adat Yahudi bilang seperti itu, kalau ada kekurangan anggur di sebuah pesta perkawinan. Nah, pasti seluruh keluarganya malu dong ya. Keluarga dari mempelai pria, keluarga dari mempelai wanita, pasti malu karena mereka kehabisan anggur. Di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus ada di situ. Nah, saya boleh ambil ada tiga hal yang boleh kita dapatkan untuk cerita mukjizat Tuhan Yesus yang pertama kali ini. Ini mukjizat Tuhan Yesus yang pertama dikala dia melayani. Dikala Tuhan Yesus melayani. Ada tiga hal yang bisa kita dapatkan dari ayat tersebut, dari perikop ini tentang perkawinan di Kana. Yang pertama, yaitu kita melihat dari ayat yang ketiga dan keempat, itu berbunyi, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tapi kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Di sini dikatakan berarti mukjizat Tuhan itu menurut waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Mungkin kita tadi bilang, Lea, aduh aku pengen cepet-cepet nih selesai, yang lainnya sudah selesai gitu ya. Tapi aku belum selesai. Nah itu memang benar tadi Lea, benar. Diuji kesabarannya. Diuji bahwa kita harus lulus ujian kesabaran di sini gitu kan. Bagaimana capaian ketaatan kita, sama kayak juga aku dulu aku sebenarnya telat 1 tahun. Jujur aja, aku telat 1 tahun, tapi aku nggak merasa itu bahwa itu adalah sesuatu kegagalan, gitu ya. Bahwa itu bukan berarti sebuah kegagalan menurut aku kalau telat. Kalau aku ya, kalau mungkin yang lainnya mungkin kegagalan karena 4 tahun ya targetnya. Kalau aku setahun lebih gitu, setahun. Di sini prosesnya panjang sekali. Mulai dari aku malu ya sebenarnya, ada malunya juga aku. Jadi kayak berusaha dulu itu aku berusaha menghindar dari teman-teman. Teman-teman udah lulus nih yang lainnya. Aku masih aja kuliah. Karena dulu aku tuh sebenarnya ada mata kuliah yang kuulang yang C gitu kan, karena menurutku terlalu banyak C-nya, maklum anak FTK. Jadi aku ulang yang C agar bisa lebih baik lagi. Tapi bersyukur, puji Tuhannya bisa lulus dengan
ya IP-nya nggak tinggi, nggak rendah lah, pas-pasan. Jadi ya seperti itulah, bisalah dikatakan masih bisa diperhitungkan di dunia pekerjaan sampai saat ini. Bersyukur juga pada saat lulus, itu Tuhan mungkin waktunya Tuhan kali ya. Aku tuh habis lulus itu langsung dapat pekerjaan gitu. Tuhan Tuhan itu kasih tepat pada waktunya, dan itu nggak terduga gitu, dan itu nggak bisa aku pikirkan, nggak pernah terbayangkan, karena dulu habis lulus gitu ya, udah telat 1 tahun, habis lulus apply ke sana kemari. Nah ternyata Tuhan izinkan aku bisa bekerja di Bandung juga gitu. Kemarin nggak terpikirkan untuk bekerja di Bandung gitu. Disitulah Tuhan, di mana diuji ketaatan kita, bagaimana kita bisa menunggu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Gitu. Kita jangan paksakan waktunya kita itu seperti apa, tapi tadi kita bilang, kita udah dengarkan kesaksian dari Lea, bahwa kesabaran kita, doa kita harus tetap dijaga, konsisten. Karena di situ pasti Tuhan nyatakan Tuhan pasti nyatakan waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu tidak kurang, tidak lebih pas gitu, tidak kurang, tidak lebih pas. Tapi tetap harus percaya. Itu aja sih intinya. Nah, di sini dari pelajaran ayat 3 sampai ke 4 itu hal tersebut. Menunggu waktunya Tuhan. Mukjizat itu menurut waktunya Tuhan. Nah, di situ juga yang kedua bisa kita lihat, hal yang kedua yang bisa kita lihat dari cerita perkawinan di Kana ini, di ayat yang ke-7. Ayat ke-7 itu berbunyi, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, di ayat tersebut itu mengenai tentang mukjizat dimulai dengan ketaatan. Nah, Yesus sudah mengatakan nih, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, ketaatan kita sampai di mana? Seperti kita mendengarkan firman Tuhan atau membaca Alkitab. Taat nggak kita membaca Alkitab setiap hari? Kan biasanya bidang doa atau siapa ya yang biasa ngasih ayat-ayat ya? Pasti ada ya ayat, semuanya pasti kayak pemuridan, pasti dia memberikan ayat-ayat penguatan. Lalu apalagi ya? PU, pasti setiap PU kita ada ayat-ayat penguatan. Lalu setiap doa juga ada, acara doa, atau pasti kegiatan PMK adalah semuanya tentang untuk kita rajin membaca Alkitab. Nah, di situ diuji dan ketaatan kita untuk membaca Alkitab. Nah, aku juga diuji sih sebenarnya. Dulu itu sempat waktu semasa kuliah di UPI itu karena saking banyaknya aktivitas ya, kadang lupa baca Alkitab gitu ya. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman yang jarang-jarang nih, bolehlah kita sama-sama belajar untuk terus konsisten baca Alkitab. Nah, di situ ketaatan kita diuji gitu ya. Nah, dari situ Tuhan pasti singkapkan segala apapun yang kita butuhkan, kita perlukan, mulai dari perkuliahan misalnya, mungkin saya kerja, dalam hal apapun lah, pasti Tuhan pasti singkapkan setiap hari, pasti kita mendapatkan ada saja mukjizatnya dalam kita bertaat kepada Tuhan. Seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yang diambil dari ayat ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Nah, sehabis ketaatan, di situ pelayan-pelayan bertindak. Berarti hal yang ketiga yang kita bisa ketahui yaitu mukjizat terjadi bila kita bertindak. Nah,
Tadi kita sudah membaca Alkitab, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Nah, kita lakukan atau tidak gitu. Itu yang menjadi poin utama kita, yaitu bertindak. Karena kita sudah tahu semuanya ya, di alam Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Berarti kita harus berbuat. Iman, kita punya iman. Berarti kita harus berbuat. Di sini mungkin pelayan-pelayan tidak mengerti ya. Aku juga merenungkan. Ini juga sudah lama sih sebenarnya aku dengar, dan tapi dikuatkan lagi oleh bidang doa dan menyuruh saya untuk men-sharingkan ini, jadi tambah direnungkan gitu. Pelayan-pelayan pasti merasa heran juga ya. Misalkan, masa kita disuruh nuangkan air ke dalam tempayan, dan itu masih air gitu loh, belum anggur gitu. Pasti mereka, kalau menurut logika kita itu kayaknya nggak nyampe gitu ya. Logika kita itu nggak mungkin air jadi anggur. Tapi di sini Tuhan bilang kita mau taat dan kita bertindak gitu. Bertindak berarti kita sesuai dengan firman Tuhan ya. Bertindak bukan bertindak dengan logika kita, sesuai dengan firman Tuhan. Berarti firman Tuhan Yesus berkata, berikanlah, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Pada saat di situ kita bisa lihat ya, pada ayat ke-9, pelayan itu membawa dan melihat sendiri bahwa air itu berubah jadi anggur. Tapi pemimpin pesta itu tidak mengetahuinya. Terkadang orang-orang hanya melihat ya. Di sini kita bisa ambil maknanya ya, teman-teman. Kadang-kadang orang hanya melihat hasil dari kita. Misalnya kita lulus. Wah, selamat ya lulus. Padahal mereka tidak tahu dari lulus itu kita berdarah-darah mengerjakannya. Atau terseok-seok. Nah, di situ perjuangan kita bertindak apa yang sesuai Tuhan mau, bukan sesuai yang kita mau. Kita percaya hal-hal tersebut boleh kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Nah, yang utama yang aku mau berikan kepada teman-teman, kita pikirkan kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita berjalan. Nah, kita percaya seluruhnya kita berharap dan berjalan bersama Tuhan. Nah, kalau tidak ada Tuhan, mungkin di perkawinan Kana itu kalau nggak ada anggur, mungkin mereka akan malu. Tapi perkawinan di Kana itu mereka mengundang Tuhan Yesus. Mengundang Tuhan Yesus berarti mereka mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita juga, gitu ya. Bahwa semuanya itu tidak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Nah, kesaksian aku juga, akhir-akhir ini juga aku mengalami beberapa kondisi, masalah gitu ya. Seperti sakit ya. Aku baru beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, aku dikatakan positif gitu ya. Nah, puji Tuhan, baru kemarin negatif di 1 November. Nah, di situ iman aku juga diuji gitu. Iman aku diuji dan puji Tuhannya masih bekerja gitu ya. Mungkin pada pandemik ini beberapa orang bisa di PHK gitu ya akibat pandemik seperti ini. Beberapa mahasiswa, orang tuanya yang yang masih orang tuanya yang beberapa yang kesulitan. Nah, kita bersyukur sama Tuhan, kita masih bisa berada di kampus yang bagus gitu ya teman-teman. Kita percaya teman-teman harus pakai kepercayaan itu gitu ya, biar kita semua sama-sama jadi berkat bagi orang lain juga ya teman-teman. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, kita tetap terus berharap sama Tuhan dan berjalan sama Tuhan dalam kondisi apapun ya teman-teman, baik buruk sekalipun, baik sekalipun, kita tetap bersuka cita. Sekecil apapun, tadi kata kesaksian Daniela, aku sangat terberkati loh. Hal-hal kecil apapun yang buat aku sukacita gitu ya. Pokoknya kita tetap
terus sukacita walaupun keadaan seperti ini gitu ya, pandemik, kita tetap bersukacita walaupun kita PD Rabu dalam virtual gitu ya, teman-teman. Boleh diajak teman-temannya lagi PD Rabu itu ya. Harusnya virtual harusnya lebih banyak lagi ya. Ya nggak sih? Tapi ternyata sama aja. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting teman-teman bidang doa sudah berusaha untuk mengajak teman-teman yang lain. Ini suatu wadah yang menurut aku sangat sangat bisa menguatkan ya, menguatkan sesama kita, menguatkan sesama kita untuk tetap terus berharap sama Tuhan, baik itu secara moral, secara material, pasti kita semua sama-sama dikuatkan. Jadi teman-teman jangan sampai jangan sampai terpisah lah dari PMKUP ya. Jadi harus tetap, apalagi ada KKPA, ada persekutuan umum, ada ya macam-macam lah. PMKUP banyak macam-macam acara, jadi tetap kita terus bersama-sama sesama anak Tuhan ya, tetap saling berdoa dan saling mendoakan dan saling menolong. Karena di tengah-tengah pandemik ini banyak banget yang harus kita sama-sama kuatkan gitu. Jadi bidang doa juga tetap didoakan ya teman-teman yang lainnya, biar tetap terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Itu saja sih sharing aku hari ini, teman-teman. Terima kasih buat bidang doa, terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan. Dan terima kasih. Seperti itu aja. Boleh ditutup doa, Bang? Berdoa? Iya. Ya. Oke, teman-teman, kita tutup firman sharing kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang selalu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami percaya penuh ya Tuhan, bahwa setiap persoalan hidup kami, persoalan studi kami, persoalan apapun yang boleh kami terima, kami mau serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan, bahwa Tuhan yang punya kendali dalam hidup kami. Baik, tidak baik ya Tuhan, semuanya itu Tuhan punya pegang kendali. Kami percaya ya Tuhan, kami mau berjalan bersama Tuhan, kami mau berharap sama Tuhan, dan kami boleh taat dan percaya sama-sama dengan Tuhan, agar kami tetap dibilang anak Tuhan dan tetap menjadi, dan kami diuji dan terus diuji, agar kami menjadi seorang pemenang ya Tuhan, bahkan lebih dari pemenang. Dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, saling sharing, saling berbagi sukacita. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Biarlah wadah ini tetap ada dan tetap terus, dan anak-anak Tuhan boleh datang semakin banyak ya Tuhan di PD Rabu ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, kita udah selesai ya dengerin firman Tuhan hari ini. Taat dan percaya, sangat pas banget untuk aku pribadi. Untuk ketaatan di semester-semester sekarang, ada katanya sih hari ini ada refleksi ya teman-teman, karena kalau biasanya kan kita langsung nih bagi-bagi apa yang kita dapat per kelompok. Nah, kalau hari ini kan kita nggak bisa per kelompok kayak PD Rabu biasanya secara langsung. Jadi adakah dari teman-teman yang mau bagi atau men-sharingkan kembali apa yang tadi kita dengar gitu dari Bang Riondo? Adakah teman-teman yang Aku kan boleh Kak. Oke, boleh saya.
Boleh saya? Buat Sih buat ya, apa yang aku dapetin dari yang di-share Bang Dodo. Jadi kalau misalnya kita itu harus taat ya sama apa yang firman Tuhan bilang. Misalnya entah sebentar. Lagi bareng-bareng ya. Nah, misalnya kayak tentang apa ya, kalau Tuhan suruh misalnya kayak ke jalan ini, kalau misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita kayak mikir, ah apaan sih Tuhan, kayak padahal situ banyak singa, banyak apa segala macam gitu. Tapi kalau misalnya emang itu disuruh Tuhan ya taatin aja gitu. Sama kita percaya kalau misalnya Tuhan itu nggak bakalan nggak ada rencana yang bakalan dikasih Tuhan yang terbaik gitu daripada Tuhan. Sama kayak kata Bang Reondo tadi, bakalan disingkapkan gitu. Apa rencana ke depannya bagi kita kalau misalnya kita taat. Mungkin segitu dari aku. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bakal Oke, thank you buat Sena. Ada lagi teman-teman yang mau sharingkan lagi yang kita dengar tadi? Mungkin dari, aku tunjuk aja ya, dari Vanca mungkin, Vanca Warnaedi. Boleh? Masih di sini kan maksudnya? Masih di... Soalnya dari tadi aku lihat nggak ada buka kamera juga. Ada apa? Lagi di jalan kayaknya ya. Iya, sepertinya dia mengikuti PD Rabu. Bagus ya, ternyata ada kemauan lah ya. Setidaknya ada lah gitu ya Bang ya. Oke, teman-teman, mungkin buat Anggreni mungkin, Anggreni Tampu Bolon. Apa yang tadi boleh, yang didapat gitu dari sharingnya Bang Riondo tentang ketaatan dan percaya. Gimana Anggreni, Dek? Iya, jadi mungkin yang saya dapatkan itu tadi benar sih, sungguh memberkati dari apa yang disampaikan Bang Reondo. Jadi kadang juga kalau kita telat dalam sesuatu yang dibandingkan dengan teman-teman kita, bukan berarti kita gagal. Tapi bisa jadi di situ Tuhan mau membentuk kita gitu. Di situ Tuhan mau menguji kesabaran kita. Ya, itu sih yang saya dapatkan juga. Oke, thank you Anggre. Berarti kita hari ini PD Rabu punya sesuatu ya teman-teman ya. Dan aku harapin juga kita dapat sesuatu gitu. Kita dapat datang PD Rabu, ada penguatan atau ya ada satu hal yang kita pelajari lah minimalnya gitu. Mungkin ditunggu refleksi teman-teman di minggu-minggu yang akan datang ya. Aku harapnya bolehlah ya 1-2 kata kita ngomong gitu. Ya setidaknya mengobati kita nggak ketemu secara langsung. Ya, sekarang kita mau bagi pokok doa. Sebelumnya kita mungkin aku bagi dulu ya buat untuk bagi pokok doa secara pribadinya. Jadi Dea, Puspita sama Anggreni Tampu Bolon, nanti kalian saling PC gitu ya dari ini chatnya yang disediain Zoom. Ya, chat private. Nah, sama PMK UPI sama Yosita, yang megang akun PMK UPI sama Yosita, Daniela sama Vanca, dan Dame sama Mariana. Bisa dikasih waktunya 3 menit ya untuk saling share apa pokok-pokok doanya. Oh,
Kalau kayak gitu PMK UPI sama kalau gitu Yosita sama Kak Lea aja ya. Bisa PC. Oke, aku sama Yosita ya berarti. Ya. Selanjutnya kita mau bagi pokok doa umum untuk Dea, Anggreni, dan ya Dea dan Anggreni mau mendoakan, minta kesediaannya untuk mendoakan bangsa Indonesia, ada pemerintah dan jajarannya, kondisi di masa pandemi COVID-19, cuaca, kondisi sosial, keamanan, dan ekonomi. Untuk Yosita dan Daniela, minta kesediaannya untuk mendoakan Kota Bandung. Di sini ada pemerintah dan jajarannya, anak Tuhan di Kota Bandung, cuaca dan keamanan, gereja-gereja di Kota Bandung. Selanjutnya untuk Vanca dan Dame, minta kesediaannya untuk mendoakan kampus UPI, ada pemimpin kampus dan jajarannya, anak Tuhan di kampus UPI dan Kamda, semester ganjil, PPL, OJT, TA, skripsi, proskrip, PI, dan PLA. Selanjutnya untuk Mariane dan Sena, minta kesediaannya untuk mendoakan PMK UPI. Di sini ada pertumbuhan rohani di
tiap pengurus dan anggota, kesehatan setiap anggota dan pembimbing, dan kegiatan reguler PMKUPI, serta kepanitiaan Natal. Oke teman-teman, udah dapat pokok doanya ya tadi satu persatu. Sebelum kita mau doa ngangkat pokok doa umum dan pokok doa pribadi kita, aku ajak teman-teman untuk nyanyi lagi lagu Ku Percaya Janjimu Ajaib. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Boleh buat Bang Riondo untuk membuka pokok doa kita. Oke, aku buka ya teman-teman ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Berkati lidah dan pendengar kami seperti seorang murid untuk kami tetap percaya dan terus yakin kepada Tuhan bahwa setiap apapun yang kami doakan boleh sampai kepada hadirat Tuhan, sampai kepada tahtanya Tuhan. Bahwa Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk menolong kami. Tuhan selalu melihat bagaimana setiap umat-Mu terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Kami mau berdoakan buat pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Masing-masing, biarlah kami tetap terus berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Teman-teman, bagi teman-teman yang sudah selesai berdoa, bagi pokok doa umum, bisa sama-sama menyanyikan pujian ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sekarang kita bisa mengangkat pokok doa pribadi teman-teman yang tadi kita chat. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah pokok-pokok doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama-Mu. Biarlah Tuhan hari-hari ini Tuhan kami boleh percaya Tuhan, kami boleh taat Tuhan. Apapun yang boleh kami utarakan melalui pokok-pokok doa kami, biarlah Tuhan yang dengar, biarlah Tuhan yang sempurnakan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, mungkin selalu sekarang. Amin. Amin. Oke teman-teman, kita hampir selesai, tapi mungkin ada pengumuman dari bidang doa. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut dalam PD Rabu hari ini.
mungkin di hari Jumat nanti kita masih ada persekutuan umum jam 11.20 melalui Zoom juga. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen didoakan, boleh chat kontak person yang ada tersedia di Instagramnya PMKUPI. Dan teman-teman kalau misalnya ada yang mau berpelayanan melalui bidang musik dan pujian, boleh chat juga melalui kontak person yang ada di Instagram PMKUPI. Nah, paling itu aja sekian. Oke, terima kasih untuk bidang doa. Teman-teman, untuk menutup PD Rabu kita hari ini, kita mau menutupnya dengan doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat hari Rabu. Terima kasih untuk yang udah ikut PD hari ini. Ditunggu PD Rabu minggu depan. Shalom, teman-teman udah boleh live atau mau foto dulu katanya? Foto dulu kakak. Oh, kalau foto cepat ya, Mariana. Iya. Gak apa-apa.